Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 1174 mobil tolong diseru. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya untuk kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Begitu juga salawat teriring salam tiada bosan-bosannya untuk selalu kita berbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah Ta'ala akan balas bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dialah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah suatu ketika beliau itu menangis, jamaah yang dimuliakan Allah, seraya berkata, waditu anni laqitu ikhwani. Sungguh aku benar-benar rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara aku. Mendengar itu, para sahabat pun bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan, bal antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Saudara-saudara yang aku maksud, yang aku rindu berjumpa dengan mereka, mereka itu adalah orang-orang yang datang sepeninggal aku, yang mereka beriman kepada aku walaupun mereka belum melihat aku. Subhanallah. Begitu Nabi alaihi salatu wassalam teramat rindu untuk berjumpa dengan kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala memuji dan menyanjung beliau dengan salawat yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang ikhlas, dia adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang tidak cukup untuk kita pelajari sekali, dua kali seumur hidup. Dia adalah pembahasan yang butuh untuk selalu kita ulang-ulang di dalam kehidupan kita. Karena hal yang sudah kita maklumi bersama, bahwa di antara syarat diterimanya ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah ikhlas. Ketika dia mengerjakan amalan tersebut, ikhlas mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kali seorang hamba mengerjakan suatu ibadah, di situ pula dia akan mendapatkan berbagai macam rintangan dan cobaan yang akan merusak keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita butuh untuk selalu diingatkan tentang perkara yang satu ini. Perkara bagaimana kita mengatur niat kita di dalam mengerjakan kepada Allah Azza wa Jalla, mengerjakan sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar supaya ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang disfirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan yang mereka kerjakan pada hari kiamat nantinya, lalu amalan-amalan tersebut kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Apa yang membuat amalan yang mereka kerjakan, yang telah susah payah mereka kerjakan ketika di dunia,
yang telah capek-capek mereka di dalam mengupayakannya ketika di dunia, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla haba'an mansura, debu yang berterbangan. Tidak lain sebabnya karena mereka tidak ikhlas di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba berusaha untuk menjaga keikhlasannya kepada Allah, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia selalu istiqomah di jalan agama Allah Azza wa Jalla. Sebuah kisah tercatat di dalam sejarah, bagaimana seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sebagai panutan kita, sahabat yang paling luar biasa keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah pergi melakukan peperangan, dan dia membawa salah seorang istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika pulang dari peperangan, disebutkan peperangan itu adalah peperangan melawan Bani Mustaliq. Tatkala baginda Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan pulang menuju kota Madinah, mereka singgah di sebuah tempat untuk istirahat. Ya wajar saja, pasukan pada waktu itu kelelahan. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadinya berada di dalam sekedup beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Setelah beliau selesai menunaikan hajatnya, dia masuk kembali ke sekedupnya, dan tidak berapa lama pasukan pun berjalan. Ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadinya sudah masuk ke dalam sekedup beliau keluar lagi karena menyadari kalung yang beliau miliki itu terjatuh. Dan pasukan tidak menyadari bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah keluar dari sekedupnya. Akhirnya pasukan berjalan terus sampai ke kota Madinah. Sementara Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadinya sudah mencari-cari kalung yang beliau yang terjatuh, beliau kembali ke tempat pasukan tadi singgah. Dan beliau tidak mendapati pasukan di situ. Ternyata pasukan sudah pergi. Dan dari kepintaran Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pergi berjalan, beliau tunggu di tempat tersebut dengan harapan nanti tatkala pasukan menyadari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak ada di sekedup, mereka kembali untuk menjemput Ibunda Aisyah. Namun qadarullah masyafa'al jamaah yang dimuliakan Allah, sampai ke kota Madinah memang pasukan tidak menyadari bahwa Ibunda Aisyah telah ketinggalan. Sambil menunggu di tempat tersebut, Ibunda Aisyah tidak berapa lama ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Yang kata para ulama, dia itu juga telat. Sebagian riwayat disebutkan beliau itu memang sengaja ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berada di barisan terakhir dari pasukan. Ya, tim sapu bersih. Jadi kalau sekiranya ada barang-barang yang ketinggalan, maka akan diambil oleh Safwan. Safwan yang mengenali Ibunda Aisyah pada waktu itu, beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau turunkan ontanya, beliau turun dari ontanya dan beliau dekatkan ontanya kepada Ibunda Aisyah. Ya, isyarat artinya agar Ibunda Aisyah naik ke atas onta supaya dibawa pulang ke kota Madinah. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sepanjang perjalanan jamaah yang dimuliakan Allah, Safwan itu tidak berbicara satu patah kata pun dengan Ibunda Aisyah, karena memang itu bukan mahram beliau. Taib. Nah, sesampainya di kota Madinah, ternyata kesempatan ini jamaah yang dimuliakan Allah dimanfaatkan oleh kaum munafikin yang mereka memang sengaja mencari-cari fitnah, ingin menjatuhkan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sebarkan fitnah bahwa Ibunda Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Safwan. Kalau perbuatan ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik, maka mungkin ini adalah suatu hal yang wajar-wajar saja, karena memang tabiat mereka yaitu suka mencari keburukan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara sahabat yang ikut ternyata termakan isu ini adalah seorang sahabat yang bernama Mistah. Yang Mistah ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah keponakan Abu Bakar As-Siddiq, yang beban hidupnya sehari-hari itu ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Mistah ikut menyebarkan isu Ibunda Aisyah berzina. Subhanallah. Sampai berlalu beberapa hari, sampailah turun firman Allah yang menjelaskan bahwa Ibunda Aisyah terbebas dari fitnah tersebut.
Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa fitnah tersebut adalah kedustaan, sementara tadi yang sudah terlanjur menyebarkan isu tersebut adalah Mistah, ponakan yang selama ini beban hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berjanji pada waktu itu dia tidak lagi mau memberikan bantuannya kepada Mistah, dan itu hal yang wajar jemaah. Kalau kita di posisi Abu Bakar, bukan hanya itu yang kita lakukan, mungkin bisa lebih dari itu yang kita lakukan kepada Mistah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berjanji tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah yang telah ikut menyebarkan isu berzinanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan firman-Nya yang berbunyi, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakini wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sampailah turun firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan kelebihan di antara kalian itu bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuannya kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan, hendaknya dia berlapang dada dan berbuat baik. Tidakkah kalian ingin Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kalian? Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau benar-benar peka dengan ayat itu. Beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa ayat itu turun berkenaan dengan dia. Subhanallah, teguran dari Allah. Setelah mendengar ayat itu dibaca oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau bersumpah, demi Allah, bantuan saya kepada Mistah mulai hari ini kembali berjalan. Subhanallah. Mistah jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang tadinya telah menyebarkan fitnah bahwa anaknya Abu Bakar As-Siddiq itu berzina, yang merupakan istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Andai kata pun benar, itu tidak layak untuk disebar, apalagi adalah suatu kedustaan. Tapi lihat bagaimana kekuatan ikhlas yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersumpah akan kembali memberikan bantuan kepada Mistah. Karena apa jamaah? Karena mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena beliau ketika memberikan bantuan kepada Mistah itu tidak mengharapkan balasan dari Mistah, tidak mengharapkan pujian dari Mistah, tidak berharap rasa terima kasih dari Mistah, tapi murni mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga di kondisi demikian beliau tetap mampu untuk memberikan bantuan kepada Mistah. Ini gambaran bagaimana luar biasanya keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq, dan bagaimana ketika ikhlas itu ada di dalam hati seorang hamba, itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa istiqomah di jalan Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab beliau pernah mengatakan, wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq illa li adamil ikhlas. Tidaklah ada orang-orang yang berguguran di jalan Allah illa li adamil ikhlas, kecuali sebab yang paling utamanya adalah hilangnya ikhlas dari diri mereka. Seorang hamba itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah hilang ikhlas pada dirinya, itu akan membuat dia lemah di dalam beramal. Karena dia tidak lagi mendapatkan pujian orang, sehingga dia semangatnya menurun. Beda halnya dengan orang-orang yang ikhlas. Ketika berbicara tentang ikhlas, para ulama memberikan berbagai macam definisi tentang ikhlas, yang kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, ikhlas itu adalah amalan yang terkumpul padanya 4 hal. Yang pertama, ketika amalan tersebut diniatkan karena Allah. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak mengharapkan pujian ataukah sanjungan manusia dari ibadah ataukah amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, kesamaan kondisi si hamba tersebut di dalam beramal, apakah dia mendapatkan pujian ataukah celaan. Jadi subhanallah, ciri orang yang berikhlas itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia mendapatkan pujian itu tidak menambah semangat dia. Sebaliknya ketika dia mendapatkan celaan,
itu tidak menurunkan semangatnya di dalam beramal. Sama. Apakah dia mendapatkan pujian ataukah tidak? Kemudian ciri yang keempat, dia mengharapkan balasan dari amalan yang dia kerjakan itu di akhirat. Inilah kesimpulan dari ikhlas yang disebutkan oleh para ulama. Ada berapa tadi jemaah? Ada 4. Yang pertama, ketika dia beramal murni mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak mengharapkan pujian ataukah sanjungan orang di dalam ibadah yang dia kerjakan. Dia tidak menginginkan pengakuan orang. Kemudian yang ketiga, kondisinya tetap sama di dalam amalan yang dia kerjakan. Apakah dia mendapatkan pujian ataukah dia mendapatkan celaan dari ibadah yang dia kerjakan? Karena ada orang-orang jamaah yang dimuliakan Allah, nas'alullah salamata wal afiyah, yang tatkala dia mendapatkan pujian, Masya Allah, semangatnya itu auto naik berkali-kali lipat. Iya kan? Ketika ibadah yang dia kerjakan itu mendapatkan pujian, Masya Allah, untuk dia kerjakan di kali berikutnya itu luar biasa semangatnya. Dia dipuji kali ini, kamu luar biasa ya, cepat sekali datangnya ke masjid. Sholat berikutnya 1 jam sebelum datang waktu sholat bisa jadi udah datang ya. Subhanallah. Sebaliknya ketika dia dicela atas suatu ibadah, itu akan membuat dia futur, membuat semangatnya lemah. Ini ciri-ciri kurangnya ikhlas di dalam diri seorang hamba. Kemudian yang keempat adalah dia mengharapkan dari ibadah yang dia kerjakan itu murni di kehidupan akhirat. Adapun di kehidupan dunia kalau dia mendapatkannya walhamdulillah. Tapi cita-cita utamanya adalah bagaimana ibadah yang dia kerjakan ini dibalas oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan akhirat. Sebagian para ulama menambah di antara ciri ikhlas itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah di mana seorang hamba itu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat. Dan tentunya ini berat. Seorang hamba yang ikhlas, dia melupakan setiap ibadah yang dia kerjakan. Dia melupakan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Inilah ciri-ciri hamba yang ikhlas. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang ikhlas, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya tidak akan lengkap sampai kita benar-benar mengenali apa saja hal yang bisa merusak keikhlasan seorang hamba. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, "Aradtu syarr la li syarr lakin li tawaqqihi, faman lam ya'rifi syarr minal khair waqa'a fihi." Aku mempelajari, aku mengenali suatu kejelekan bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk berjaga-jaga darinya. Karena siapa saja yang tidak mengenali keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia besar kemungkinan akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Artinya seorang hamba yang ingin mewujudkan ikhlasnya di dalam ibadah kepada Allah, dia perlu mengenal apa saja penyakit-penyakit yang bisa merusak ikhlas dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara penyakit yang paling berbahaya jamaah yang dimuliakan Allah adalah penyakit riya. Sampai-sampai baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Tatkala para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan riya. Subhanallah. Riya ini jamaah, hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi menimpa siapa? Menimpa kita? Lah, menimpa sekelas para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana lagi dengan kita? Maka sudah tentu lebih-lebih dikhawatirkan jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masihad Dajjal. Pernah suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu keluar menemui kami. Dan pada waktu itu kami sedang ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar besarnya fitnah Dajjal. Kita tahu bagaimana luar biasa fitnah Dajjal yang akan nanti Allah keluarkan di akhir zaman. Jadi para sahabat pernah suatu ketika sedang bincang-bincang membahas tentang bahayanya fitnah Dajjal. Lalu gak berapa lama Nabi keluar menemui kami, mendengar
hal itu Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahukan tentang suatu fitnah yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Maka para sahabat pun mengatakan, qulna bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan adalah asyirkul khafi, syirik yang samar. Apa itu syirik yang samar? Nabi berikan contoh. An yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salata lima yara min nadhari rajul. Syirik yang samar itu adalah di mana seseorang itu berdiri, lalu dia sholat, dan dia memperindah-indah sholatnya karena dia sadar orang sedang memperhatikan dia. Subhanallah. Apa ini jamaah? Riya. Karena riya itu kata para ulama adalah di mana seseorang itu beribadah karena Allah, tapi dengan ibadah yang dia kerjakan itu dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Itulah hakikat dari riya. Dia ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di samping itu dia menginginkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Ini yang Nabi khawatirkan daripada fitnah dajjal. Walaupun di sana para ulama menyebutkan kenapa Nabi alaihi salatu wasallam lebih takutkan riya menimpa umatnya dibandingkan fitnah dajjal. Alasan yang pertama kata para ulama, karena fitnah dajjal itu sifatnya zahir, sesuatu yang gamblang, dia jelas. Kalau dajjal sudah keluar orang tahu ini fitnah. Apalagi Nabi khabarkan di kening si dajjal itu tertulis apa jamaah? Kafara, kafir. Jadi setiap momen itu walaupun dia bisa atau tidak bahasa Arab, dia bisa baca. Dia tahu ini dajjal. Ya walaupun nanti banyak juga orang yang akan terfitnah dengan dajjal sekalipun di keningnya itu tertulis kafir. Ya kan? Sebagaimana pada hari ini banyak orang-orang yang juga terfitnah dengan hal yang sama, misalnya dibungkus rokok tertulis rokok membunuhmu, tapi tetap juga dihisap. Ya, jadi jangan heran nanti tatkala di kening si dajjal itu tertulis kafir, masih saja ada orang yang mengikutinya. Karena hari ini telah jelas ditulis di bungkus rokok, rokok itu membunuhmu, menyebabkan ini itu, disebut berbagai macam kerusakan-kerusakan rokok. Masih ada juga yang hisap, banyak yang hisap. Subhanallah. Ini yang pertama. Karena fitnah dajjal itu zahir. Berbeda dengan riya. Riya itu dia sesuatu yang samar, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan terkadang dia sendiri tidak sadar kalau dia itu sedang riya. Kemudian yang kedua kata para ulama, kenapa riya itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Hanya di akhir zaman. Iya kan? Sekarang ini belum ada fitnah dajjal. Adapun fitnah riya itu terjadi sepanjang hidup seorang hamba. Setiap kali dia melakukan riya di situ, setiap kali dia melakukan suatu ibadah, di situ ada potensi dia terjatuh ke dalam fitnah riya ini. Makanya lebih parah fitnah riya daripada fitnah dajjal. Alasan yang ketiga kata para ulama, kenapa riya itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal hakikatnya hanyalah membahayakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun seorang hamba yang tulus imannya, kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dia tidak akan terbahayakan dengan fitnah dajjal. Berbeda dengan fitnah riya. Fitnah riya itu kata para ulama menyerang orang-orang soleh. Iya enggak? Yang diserang oleh fitnah riya itu siapa jamaah? Orang yang sholat, orang yang kajian, orang yang memberi kajian, orang yang bersedekah. Kan begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Mana ada kita dengar itu pemabuk itu dia riya, dia mabuk-mabukan dia riya. Itu penjudi itu dia riya ketika berjudi. Itu si pencuri itu riya, enggak ada. Subhanallah. Jadi riya itu menyerang orang-orang yang soleh. Berbeda dengan fitnah dajjal. Fitnah dajjal dia hanyalah membahayakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang lemah imannya. Baik. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang cukup panjang yang hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Inna awwala nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala fama 'amilta fiha?" Qala qataltu fika hatta ustushhid. Qala kadzabta.
Walakinnaka qatalta li an yuqal jariyun faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa orang yang pertama sekali nanti akan diadili pada hari kiamat 3 golongan orang. Yang pertama adalah seorang yang dia itu mati dalam keadaan syahid, mati dalam kondisi perang di jalan Allah. Lalu orang tersebut pun didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan orang tersebut akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fa'arrafaha. Lalu dia pun mengakui nikmat tersebut. Benar ya Allah, ini semua nikmat yang kau berikan kepada hamba. Lalu Allah tanya orang tersebut, fama amilta fiha. Terus apa yang kamu perbuat dengan nikmat yang aku berikan itu kepada engkau? Subhanallah. Ini pelajaran untuk kita semua jamaah, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit keluar, disebutkan pernah suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu keluar menuju persimpangan yang ada di kota Madinah. Tidak berapa lama keluarlah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kenapa kamu keluar dari rumahmu? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang membuat aku keluar dari rumahku kecuali karena rasa lapar yang teramat sangat aku rasakan. Dan di rumahnya tentunya tidak ada stok makanan. Tidak berapa lama keluar lagi Umar bin Khattab, berjumpa dengan Nabi dan Abu Bakar. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, gak ada yang buat aku keluar dari rumahku illal ju', kecuali rasa lapar yang sangat parah aku rasakan. Setelah mendengar jawaban Abu Bakar dan Umar, yang mereka berdua keluar karena apa jemaah? Karena apa? Lapar. Pernah gak kita keluar dari rumah kita karena lapar? Pernah ya? Pernah. Tapi untuk mendapat makanannya enak, gampang. Tinggal pergi ke simpang beli nasi goreng. Atau alhamdulillah terkadang GoFood ya, datang makanan itu ke rumah kita. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu keluar dari rumahnya karena lapar. Setelah mendengar jawaban mereka berdua, Nabi mengatakan kepada mereka, demi Allah, saya juga gak ada yang buat aku keluar dari rumahku, kata Nabi, kecuali karena apa? Rasa lapar. Jadi tiga-tiganya mereka keluar karena apa jemaah? Lapar. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, manusia terbaik di atas muka bumi, kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah beliau itu apa jamaah? Keluar dari rumahnya karena kelaparan. Jadi kenyang itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pikir itu semata-mata karena cinta Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita kelaparan, kemiskinan, jangan berburuk sangka kepada Allah seraya kita menuduh Allah Azza wa Jalla itu tidak sayang kepada kita. Tidak seperti itu jamaah. Akhirnya mereka bertiga pun pergi bertamu ke rumah salah seorang sahabat Ansor dengan niatan agar dijamu. Ini boleh. Kalau kita memang benar-benar lapar, nggak masalah kita bertamu supaya kita mendapatkan apa? Jamuan. Tapi jangan sering-sering ya. Pagi ke rumah ini bertamu, tidak waktu siang pergi ke rumah ini, tapi sore besoknya juga gitu, pilih yang lain. Subhanallah. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Tapi akhirnya mereka pun dijamu oleh sahabat Ansor tersebut. Disebutkan mereka disembelih 1 ekor kambing. Kita tahu mereka itu luar biasa di dalam menjamu tamu. Setelah mereka semua kenyang jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar dan Umar. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, demi Allah, kalian keluar dari rumah kalian karena lapar. Sekarang Allah telah buat kalian kenyang. Demi Allah, nikmat ini juga nanti akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian semua akan ditanya pada hari itu tentang semua nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Subhanallah. Begitu adilnya Allah Azza wa Jalla. Di dunia seorang hamba diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah, tapi di akhirat hisabnya juga banyak. Ada hamba-hamba yang diberikan hidup pas-pasan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi hisabnya juga tidak sebanyak saudara dia. Maka ketika Allah berikan kepada kita kesempatan hidup, kesempitan hidup jamaah yang dimuliakan Allah, Allah uji kita dengan kefakiran, kekurangan ini dan itu, berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Allah Ta'ala ingin meringankan hisab kita nanti pada hari kiamat. Baik, kembali kepada hadis ini. Maka orang tersebut ditanya
oleh Allah Azza wa Jalla, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka orang tersebut pun mengatakan, "Qataltu fika ya Rasul." Ya Allah, aku berperang murni karena Engkau ya Allah. Hatta stushhidtu, sehingga aku mati dalam keadaan syahid. Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jariyun." Tapi kamu ini berperang agar dikatakan kamu adalah seorang yang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan kepada engkau. Engkau telah dipanggil sebagai pahlawan. Ya, engkau telah dikatakan sebagai pahlawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut pun diperintah untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Iya dan billah. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha." Orang yang kedua yang pertama sekali akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat adalah orang yang di dunia dia orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta dia membaca Al-Qur'anul Karim. Maka didatangkan nanti dia di hadapan Allah pada hari kiamat. Allah tanya orang tersebut. Sebelumnya Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka orang tersebut mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah, aku mengajarkannya, dan aku juga membaca Al-Quran itu karena Engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari." Kamu dusta. Kamu mempelajari ilmu, mengajarkannya supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim. Dan engkau membaca Al-Quran juga supaya dikatakan sebagai qari. Faqad qil, maka itu sungguh sudah kamu dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut pun diseret di atas wajahnya dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min ansafil mal, min asnafil mal kulli." Yaitu seorang lelaki yang rezekinya diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada dia beragam macam harta. Mobil dikasih, rumah dikasih, emas dikasih, duit di ATM banyak. Intinya dia itu diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Azza wa Jalla. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang tersebut pun didatangkan pada hari kiamat. Allah ingatkan dia akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakui nikmat tersebut. Lalu Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau? Apa yang kamu lakukan dengan mobil yang Allah berikan kepada engkau? Apa yang kamu lakukan dengan harta yang Allah berikan kepada engkau? Apa yang kamu lakukan dengan rumah yang Allah berikan kepada engkau? Apa yang kamu lakukan dengan emas dan duit yang banyak yang Allah berikan kepada engkau? Maka orang tersebut pun mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu." Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan ada satu jalan yang engkau suka diinfakkan di jalan tersebut, illa anfaqtu fiha, kecuali aku telah berinfak di jalan tersebut, dan itu aku lakukan murni mengharapkan wajah engkau ya Allah. Ada pesantren dibantu, ada fakir miskin dibantu, ada anak yatim dibantu, ada masjid dibantu. Intinya tidak ada satupun orang yang membutuhkan kecuali dia itu benar-benar memanfaatkan, benar-benar totalitas di dalam bersedekah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan kepada orang tersebut, "Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kamu dusta, kata Allah Azza wa Jalla. Kamu melakukan itu semua agar kamu itu dikatakan sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik, sebagai muhsinin, dan bahasa-bahasa yang semisal dengan itu. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Kamu sudah dikatakan orang sebagai orang yang dermawan, orang yang masya Allah ketika bersedekah. Faqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Fa umira bihi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka orang tersebut pun diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ini jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana tiga jenis manusia ini
Di antara orang-orang yang pertama sekali nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah iyadzan billah, ternyata mereka bukanlah para pelaku maksiat secara zahirnya tentunya. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang ikut kajian, yang mengajarkan kajian sebagai pematerinya, sebagai tukang kameranya, dan orang-orang yang bersedekah. Subhanallah. Ternyata mereka inilah orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla iyadzan billah. Apa sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah? Hilangnya keikhlasan. Mereka mengerjakan itu semua supaya dikatakan sebagai pemberani, sebagai ustadz, sebagai orang yang dermawan. Dan itu sudah mereka dapatkan ketika di dunia, maka siap-siaplah di kehidupan akhirat. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya kita untuk selalu diingatkan tentang pentingnya ikhlas itu. Pentingnya kita melihat kembali kepada diri kita sebelum kita beramal. Kira-kira apa motivasi kita melakukan ibadah ini? Kita hadir kajian misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, perlu untuk selalu kita pertanyakan kepada diri kita. Kita ini melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat kajian ini karena apa? Apakah supaya orang bilang si fulan itu rajin kajian? Ataukah supaya orang bilang Masya Allah si fulan itu yang gak pernah absen dari kajian? Atau memang murni karena Allah Azza wa Jalla? Ini untuk selalu penting kita hadirkan di dalam diri kita. Ketika kita ingin sholat, kita tanyakan kepada diri kita, kita ini sholat untuk apa? Ketika kita ingin bersedekah, kita ini bersedekah untuk apa? Untuk diakui oleh orang? Untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang? Ini pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah, untuk selalu kita introspeksi diri kita, muhasabah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina afdal, wahai baginda Rasul, mukmin yang seperti apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa ayyul mu'minina aqyas, dan mukmin seperti apa yang cerdas itu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam, mukmin yang cerdas itu adalah orang yang mereka selalu introspeksi dirinya, muhasabah dirinya. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat pada dirinya sendiri apa bekal yang telah dia persiapkan untuk kehidupannya di hari esok. Kita diperintah untuk selalu muhasabah, melihat kepada diri kita sejauh mana ikhlas kita. Jangan tertipu dengan godaan syaitan yang membisikkan di telinga kita selalu kita ini adalah orang yang ikhlas di dalam ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat indah. Beliau mengatakan, man ra'a fi ikhlasimul ikhlas fa ikhlasuhum yahtaju ilal ikhlas. Siapa saja yang memandang dirinya itu adalah orang yang ikhlas, maka pengakuan dia ikhlas itu butuh kepada keikhlasan. Subhanallah. Ketika kita terbesit di dalam hati kita, kita ini adalah orang yang ikhlas, maka disitulah dipertanyakan, benar enggak kita ini ikhlas? Subhanallah. Karena betapa banyak orang-orang yang tergoda dengan godaan syaitan, merasa dirinya adalah orang yang ikhlas. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang godaan syaitan itu tidak hanya terjadi kepada kita di saat kita ingin melakukan sebuah ibadah. Terkadang godaan tersebut datang tatkala kita sedang melakukan ibadah. Atau terkadang, dan ini kebanyakannya, godaan tersebut datang di saat kita sudah selesai melakukan sebuah ibadah. Kadang lagi enak-enak cerita, ya kan? Lagi enak-enak kumpul sama teman kita, habis bahan, nggak ada bahan yang mau diceritakan lagi. Akhirnya apa ya bang? Mulailah buka pembahasan, ceritakan amalan saya dulu waktu kami ini, itu, subhanallah. Ini bahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan, itu bisa merusak amalan kita. Bisa merusak amalan kita. Kita sudah capek-capek melakukannya, tahu-taunya kita ungkit-ungkit, kita ceritakan kepada orang-orang. Masya Allah, subhanallah. Oleh karena itu sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu salda. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah yang telah kalian keluarkan di jalan Allah. Dengan apa kita membatalkan sedekah-sedekah kita jemaah? Bil manni wal adha. Dengan man. Apa itu al-man? Dengan mengungkit-ngungkit pemberian kita. Terkadang kita seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Tatkala kita sudah berbuat baik dengan saudara kita, ada saatnya kebaikan itu kita ungkit-ungkit. Apalagi tatkala kita lagi nggak pas dengan teman kita tadi, iya nggak? Kita lagi nggak pas dengan dia, maka keluar semua itu. Ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang selama ini telah kita berikan kepadanya, kita bongkar. Hati-hati, ini bisa membatalkan amalan. Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah yang kalian keluarkan. Itu dengan apa jemaah? Bil man, dengan cara mengungkit-ungkitnya. Wal adha, dengan cara menyakiti orang tersebut. Memang kita nggak mengungkitnya jemaah yang dimuliakan Allah secara langsung. Tapi dengan sikap kita, yang kita tahu dia itu termakan budi dengan kita. Kita tahu ini orang sudah banyak sekali kebaikan saya kepada dia. Kalau saya ngomong A, dia pasti bilang A. Kalau saya bilang B, dia pasti bilang B. Akhirnya suka-suka hati kita ketika berbicara dengan dia, suka hati kita ketika bersikap dengan dia. Ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Ini masuk dalam kategori adza yang dimaksud di dalam ayat ini. Menyakiti hati orang yang telah kita bantu, menyakiti hati orang yang telah kita tolong, itu bisa membatalkan amalan-amalan yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, penting kita untuk selalu memperhatikan bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana agar supaya kita selalu bisa ikhlas dan istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka caranya yang pertama sekali, dan ini yang paling utama, adalah untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari riya ataukah sum'ah. Oleh karena itu baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari melakukan kesyirikan kepada Engkau dalam keadaan aku tahu ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dan aku memohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran, dari kekufuran, dari kefasikan, dari kedurhakaan, serta aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kemunafikan, sifat sum'ah dan perbuatan riya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam saja masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah berikan kepada dia keikhlasan, maka kita inilah jamaah yang dimuliakan Allah hendaknya lebih sering lagi. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, beramal itu mudah, sholat itu mudah, hadir kajian itu mudah, menyampaikan pengajian juga mudah. Yang berat itu apa jamaah? Ikhlas ketika mengerjakan itu yang lebih berat. Menjaga niat ikhlas itu lebih berat daripada mengerjakan amalan itu sendiri. Lebih berat daripada sholat, lebih berat daripada berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Menjaga niat ini jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang hati kita ini secara tabiat, secara asal itu senang dengan pujian, suka diakui. Itu tabiat manusia begitu. Makanya dia adalah suatu jembatan, suatu rintangan yang harus kita taklukkan. Menghilangkan keinginan mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Ya, caranya tadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kita merenungi kembali bahwa sebanyak dan sebesar apapun ibadah yang kita kerjakan, kalau kita tidak ikhlas, maka ibadah tersebut akan sia-sia. Akan sia-sia, dihanguskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kita merenungi bagaimana hukuman Allah yang begitu berat terhadap orang-orang yang mengerjakan suatu ibadah karena riya. Wallahu a'lam bishawab. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hamba yang dijauhkan dari segala hal yang bisa merusak keikhlasan kita di kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.